puas nih udah bisa ngancurin orang, puas nih udah bisa ngejatuhin orang, puas nih ya, intinya itu aja. Jadi kebijaksananya tuh lagi nggak tahu kemana, atau memang nggak ada itu. Saya kalau pribadi nih ya, melihat orang-orang yang seperti itu ya saya tertawa gitu loh. Maksudnya ya tertawa karena nggak ada yang harus disedihkan, justru harus kita kasihan kepada orang-orang seperti itu. Dia terlalu remeh memandang sebuah kebaikan, karma. Dia terlalu remeh Allah, itu aja. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain itu masalah bintang, ya pokoknya bintang di luar yang beruntung tuh bintangnya tuh adalah Aquarius, Cancer. Ya itu ya. Kalau untuk Gemini gitu ya, Gemini ya dia masih bisa di tahun ini nih bisa mensiasati lah gitu loh ya, masih bisa mengendalikan keadaan gitu loh, masih bisa. Kalau untuk bintang Gemini gitu ya, kan ada yang tanya kayak gitu loh. Nah kalau untuk kayak pokoknya yang effortnya gede itu bintang Leo, itu effortnya gede. Kalau untuk bintang Taurus itu dia juga sama kayak Gemini, dia bisa mensiasati, tapi tahun Taurus itu tahunnya lebih hokinya itu di properti ya, jadi dia lebih bagus untuk penataan karena memang kan sebuah energi besarnya kena pancaran kuda api ini, jadi dia itu lebih bagus untuk penataan apa, bangunan. Makanya saya bilang untuk lebih ke urusan properti Taurus gitu, bisnisnya lebih ke bisnis itulah gitu ya, kayak ya bangunan atau jual beli rumah, atau lebih kayak marketing rumah, marketing apartemen gitu, lebih ke situ untuk Taurus ya. Nah benar-benar dinamis ya. Nah jadi gini, selain peperangan memang kita hadapi saat ini gitu ya, nanti akan ada virus. Sebenarnya udah hadir sih, udah ada, cuman tidak, karena memang tidak se-euforia COVID, jadi nggak naik beritanya gitu kan ya, tapi memang hadir. Dan itu kan kenanya ke anak-anak, ke orang tua, anak-anak usia balita sampai usia 10 tahun lah, virusnya ada di situ. Dan yang memang targetnya itu, dan yang udah usia-usia di atas 50-an ke atas gitulah, itu yang apa namanya, yang lebih sensitif gitu ya. Ya untuk masalah penyakit pencernaan juga
era sekali tahun 2026 ini ya. Pencernaan yang ya nanti di rumah sakit banyak yang kasusnya penyakit pencernaan, wilayah pencernaan gitu ya, kayak GERD, asam lambung lah seperti itu tuh banyak sekali di 2026 ini di IGD gitu ya, banyak yang datang karena kasus penyakit ini selain yang virus yang tadi itu ya. Jadi benar-benar harus jaga diri, jaga kesehatan tuh itu. Pala, migrain, itu banyak sekali. Ya, selain virus. Nah, pesan saya, kalau kalian punya balita, misalnya dia mengalami panas secara terus-menerus, nggak usah harus zaman dulu kan harus nunggu 3 hari baru dibawa ke dokter atau ke bidan atau ke klinik. Ini dia sudah panas terus dan panasnya tinggi saja, udah 1,5 hari itu harus segera dibawa ke bidan ataupun ke klinik ataupun ke rumah sakit, ke dokter intinya ya. Jadi jangan nunggu sampai 3 hari, itu bahaya. Iya, kalau anak kita saat itu kondisinya mau makan, minumnya bagus, kalau enggak itu berbahaya karena bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, nggak bisa kayak beda kayak zaman dulu. Oh ya, tunggu 3 hari, nggak bisa. Virus, bakteri zaman sekarang nggak bisa seperti itu. Ya, jadi udah 1,5 hari ini panas itu yang benar-benar tinggi banget. Segera berikan penanganan ke dokter. Nggak usah ke rumah sakit, tapi ke klinik atau ke bidan atau mana, intinya ada penanganan. Ya, gitu. Ya memang sangat fleksibel sih. Sangat dinamis. Saya juga yang tadinya biasanya minum vitamin cuma 1, sekarang banyak yang saya minum. Itulah karena memang karena aktivitas sih ya. Kalau saya lebih aktivitas saya kan memang Masya Allah tabarakallah gitu loh. Jadi ya sadar diri gitu kan. Apalagi ya, yang saya sedihin tuh kejahatan yang dialami pada anak di bawah umur yang sangat menyedihkan. Maksudnya anak itu juga berbuat kejahatan dan anak itu korban kejahatan juga. Nggak bisa diukur. Misalnya anak itu di sekolahnya pinter, juara misalnya, nggak bisa diukur juga. Jadi bukan patokan ukuran anak ini tidak akan bisa berbuat kejahatan atau anak ini akan jadi korban kejahatan, tidak bisa diukur. Itu perlu sangat pendekatan dari pihak keluarga, dari orang tua berperan penuh. Karena yang dikhawatirkan bila anak memendam sesuatu rasa kecewa terhadap orang tua yang tidak terungkap, dia kecewa dengan keadaan, dia kecewa dengan perilaku orang tua yang tidak terungkap, yang dia punya ekspektasi orang tua tuh harus begini. Tetapi dalam perjalanan orang tua tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Dengan keadaan kedewasaan dia belum sempurna, dengan ya banyak hal. Nah, itulah akhirnya yang menjadi sebuah letupan. Kena penyakit mental. Banyak di tahun ini anak-anak di bawah kedewasaan nih, banyak yang terkena penyakit mental. Anak-anak remaja kita tuh banyak. Makanya sebagai orang tua saranku ya, kita nggak bisa egois.
hanya memikirkan urusan orang tua. Kan zaman dulu kan sering ngomong, ini udah urusan orang tua. Ya memang. Tapi kan anak punya perasaan, punya hati. Gak mungkin, namanya udah satu keluarga, tidak mungkin rasanya itu tidak ngeblend, gak nyebar. Saya mohon kepada teman-teman Feni Rama official di rumah, kalian bijaksana, jadi orang tua yang bijaksana. Kalau kalian ingin menyelamatkan bangsa kita, minimal kalian selamatkan lingkungan. Jangan berpikir ini urusan orang tua. Jangan berpikiran hanya nafsu. Ada yang lebih penting, yaitu apa? Batin dari anak. Itu lebih penting. Itu adalah harta sejati. Mental. Kalau kita nih, memang umur tidak ada yang tahu ya teman-teman. Tapi kalau anak kita terbentuk dari mental yang luka, dan mental itu adalah suatu hal yang paling sulit disembuhkan, kita memberikan dia sebuah asupan makanan atau kita memberikan sebuah harta yang besar sekalipun, itu tidak akan jadi berguna buat karena kalian udah menghabiskan kehidupan dia. Menghabiskan masa-masanya dia menjadi anak-anak. Karena hanya memikirkan ya ego dan nafsu kalian. Ini urusan orang tua. Selalu. Yang saya temuin adalah persoalan itu. Tamu-tamu saya, pasien-pasien saya, klien-klien saya, dan saya sangat marah. Saya marahin kalau ada pasien saya seperti itu. Kalau ada kata-kata, ini kan urusan orang tua. Oh iya. Tapi kalian keluarga. Tidak mungkin tidak akan ngeblend ke sekeliling. Energi negatif, energi positif, itu seperti mercusuar. Itu akan sekeliling. Makanya saya selalu bilang, pilihlah tempat di mana energi positif itu ada. Pilihlah teman, pilihlah saudara sekalipun yang kalian ingin akrabin lah intinya. Karena penting penyerapan energi positif itu. Jadilah orang tua yang bijak. Karena banyak sekali kejahatan dan imbas kejahatan pada anak di bawah umur. Pelampiasannya kalau seandainya dia mengalami sesuatu ekspektasi orang tua yang seperti ini ternyata tidak terpenuhi, akhirnya apa? Dia berbuat jahat ke dalam lingkungannya, ke dalam keluarganya, dan dia menjadi korban kejahatan di luar. Nah, yang bahaya itu korban kejahatan di luar. Ya karena bedanya apa? Nah itu ya kayak pemerkosaan, pembunuhan, sedih loh. Menyakiti diri sendiri, itu persoalan anak-anak di bawah umur, anak-anak remaja kita. Gak ada artinya perjuangan orang tua kalau udah seperti itu. Tidak ada artinya. Kalau ditanya, anak kan jawab, nggak apa-apa kok, oke, I'm fine. Dia kan jawab seperti itu. Everything's okay. Dia kan jawab seperti itu. Itu baiknya mereka. Dia tidak mengeluarkan isi hatinya, ditutupin. Nah, pertanyaannya, kenapa kalian sebagai orang tua tidak bisa seperti mereka? Gitu. Nah, jadi tolong ya, bijaksana. Banyak nggak ya kira-kira di tahun 2026 ini pompes-pompes
atau petinggi, nggak usah Pompes deh, atau para yang di bidang agama, kasus asusila ada banyak, akan keluar lagi. Hati-hati, jangan juga terlalu percaya, dan jangan juga ya terlalu curiga gitu. Pompes atau dari perkumpulan agama-agama di luar itu ada juga yang asusila gitu ya, kepada jemaat-jemaatnya gitu ada juga gitu. Dan untuk remaja-remaja kita ini nih, banyak yang sudah kehilangan akidahnya sehingga dia menemukan sebuah perkumpulan dan akhirnya jauh dari agamanya mereka masing-masing. Jauh. Banyak terjadi start 2026 melunjak. Ya. Akan ada bencana kebakaran yang besar, bencana yang besar itu kebakaran, dan banyak korbannya tahun ini. Saya lihat sih kayak sebuah gedung ya, gedung gitu ya, bangunannya seperti gedung, entah itu perkantoran atau jasa atau apartemen, gimana pokoknya dia, saya lihat sebuah gedung kebakaran dan tuh banyak korbannya. Mengerikan. Dan pesan saya selalu tidak bosan, jangan mengandalkan orang, jangan bergantung, mandiri ya, karena segala semua itu titipan Allah dan bisa diambil sama Allah. Apa yang bisa kamu jadikan sebuah hal yang baik, lakukan gitu. Terus yang saya sedihkan, kenapa gitu kok terlihat sebuah hal biasa, kehidupan bebas, dan yang saya sedihkan itu untuk anak-anak remaja gitu ya, terlihat biasa hal-hal seperti itu, kok kesannya suatu yang murah. Kenapa? Masalah perempuan ya, kayak perempuan itu ya, kalau zaman dulu benar-benar menjaga dirinya dari pergaulan-pergaulan bebas. Kalau sekarang tuh kayak nggak ada nilai, kayak ya semua juga begitu gitu. Kenapa? Ada apa? Datangnya dari dalam rumah salah satunya. Gitu. Kerusakan mental itu akhirnya. Jadi dibuat sesuatu yang bukan berharga lagi, bukan hal yang istimewa lagi. Bagi perempuan-perempuan masih remaja itu, menjaga sebuah dirinya itu bukan suatu hal-hal yang menjaga P-nya, PRWN, bukan suatu hal-hal yang mahal lagi. Gitu. Ngeri ya? Ya makanya hanya kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar berserah diri. Jangan pernah mencintai, pesan saya tak pernah bosan,
Jangan pernah kalian mencintai apapun makhluk ciptaan Allah melebihi kalian mencintai Allah. Gak boleh. Kalian mencintai, kalian membela, kalian pokoknya segalanya dah. Tapi melebihi rasa cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu musyrik. Menduakan Allah. Tidak perlu jauh-jauh. Zaman dulu musyrik itu adalah katanya menyembah kepada berhala. Iya benar. Tapi zaman sekarang tidak perlu berhala disalahkan, tidak perlu jin disalahkan, tidak perlu. Kalian mencintai sesuatu yang lebih dari Allah aja, itu sudah. Itu yang saya mau pesan. Oke, nanti kalau misalnya saya mendapatkan suatu pandangan-pandangan, ya, kita adakan part 4 tentang prediksi-prediksi ini karena memang saya bilang tidak cukup ya. Oke. Nah, silakan tulis komen apa yang mau kalian pertanyakan, siapa tahu komen kalian terpilih yang itu akan saya bahas. Komen yang makin banyak itu yang akan saya bahas di video selanjutnya ya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan, mudah saja silakan hempuskan keluar. Dan bila ada kata-kata yang bermanfaat buat kalian, alhamdulillah. Sampai ketemu di video-video Feni Rama Official selanjutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.